Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus, lanjut masukkan 6/2/3 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan disaring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 840 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat biar nanti hasil adonannya cantik, nggak terlalu ngejreng. Lanjut di adonan kedua, kita masukkan warna merah muda secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan merah mudanya tercampur rata. Kelihatan teman-teman, hasil adonan hijaunya cantik kalau kita tambahkan sedikit dengan pasta coklat, jadi nggak ngejreng ya. Nah, di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Oke, adonan berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga, 200 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis merah muda sebanyak 7 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus.
Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit atau pastikan lapisannya ngeset. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan warna merah muda yang kedua. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis merah mudanya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis merah muda yang ketiga. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Nah ini teman-teman udah 5 menit. Sekarang kita masukkan lapis merah muda yang keempat. Untuk videonya saya contohkan 4 aja. Setelah ini masih ada sisa lapisnya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis merah mudanya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, untuk per lapisnya 200 ml. Kemudian untuk lapis putihnya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus atau pastikan lapis putihnya udah set, sekarang kita masukkan lapis hijau. Kita kukus sebanyak 7 kali, untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Oh ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan lapisan yang kita kukus udah set atau udah mengeras, barulah kita masukkan lapisan yang baru. Ini bertujuan biar lapisannya nggak ambiar, jadi nanti hasilnya cantik ya. Lanjut kita kukus semua adonan hingga selesai. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lagi lapis hijau berikutnya. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang ketujuh. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kurang lebih 2 jam kita biarkan kue lapisnya di suhu ruang. Ini udah dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas. Nah gimana nih teman-teman, mudah banget kan? Bikin kue lapis yang ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Nah untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini. Langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Lanjut lagi kita potong kecil-kecil. Untuk satu resepnya bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah itu tergantung besar kecil potongan teman-teman. Kue lapis ini cocok banget ya buat teman-teman jadi ke ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasil bagian dalamnya seperti ini kelihatan. Per lapisnya cantik banget, mulus, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.